Shalom, selamat sore. Puji Tuhan, sore ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu ya, ibadah anak-anak. Ayo kita akan mulai ibadah sore hari ini, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami sangat bersuka cita karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan belajar firman Tuhan, kami akan memuji Tuhan, kami akan mengisi rohani kami Tuhan dengan firman Tuhan, dengan Tuhan Yesus. Mari Tuhan pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami sehingga kami akan bersuka cita. Berkat Tuhan akan melimpah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Oke, kita akan menyanyikan lagu Oleh Darah Anak Domba dengan sukacita. Sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan kita. Dia telah bangkit, Dia telah menang atas segalanya. Kita menerima kuasa. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diulangnya, karena telah dilempar tangan para pendakwa kita. Katakan sekarang telah tiba. Oh, keselamatan dan kuasa. Kami percaya dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diulangnya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama lambaikan tangan. Oleh darah anak domba, oleh darah, oleh kesaksian kita, oh iblis dikalahkan, kuasa yang dihancurkan. Oleh darah anak domba. Katakan sekarang telah tiba. Oh keselamatan, kami menerima kuasa dari-Mu. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diulangnya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa yang dihancurkan. Oleh darah anak, lebih keras lagi katakan, oleh darah anak. Sambil kita bertepuk tangan, oleh kesaksian kita, oh iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah, katakan oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Percaya menerima kuasa, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan persiapkan diri kita. Kita akan menyanyikan lagu Bukan Dengan Barang Panah. Kalian nyanyi dengan sungguh-sungguh. Dan setelah itu nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan.
cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Tanggal berapa? Tanggal 2 kalau nggak salah ya. Kita akan merayakan Paskah. Kalian tahu nggak sejarahnya Paskah itu bagaimana? Ada yang tahu? Pernah baca? Di kitab apa ya? Oke, ya. Paskah, sejarahnya Paskah itu diawali dari bangsa Israel yang mau keluar dari Mesir. Kira-kira 400 tahun lebih kan bangsa Israel dijajah bangsa Mesir. Nah, sebelum keluar dari Mesir, Tuhan kan menurunkan tulah. Ada berapa tulah di Mesir? 10 tulah. Nah, tulah yang sebelum tulah yang terakhir ini, yaitu kematian anak sulung itu terjadi, Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel. Suruh apa? Nah, disuruh menyembelih anak domba, terus darahnya disapukan di tiang pintu rumah dan ambang atas. Jadi, ayo cepat. Nah, Tuhan berikan perintah, cepat-cepat sembelih anak domba. Kemudian darahnya kamu sapukan ya di tiang pintu. Nah, ini. Kalau pintu, nih kelihatan ya. Ini pintu. Nah, ini disapukan di tiang pintu dan ambang atas darah anak domba tadi. Terus selain itu mereka juga disuruh membuat sayur pahit dan roti yang tidak beragi. Jadi
Sebelum mereka berangkat, mereka makan itu pada malam hari. Cepat. Jadi pada waktu malam, malaikat maut lewat. Ketika malaikat maut ini lewat, malaikat maut melihat, oh ada darah. Tidak membunuh anak sulung yang ada dalam rumah itu. Akhirnya bangsa Israel tidak ada yang meninggal. Tetapi di Mesir, semua anak sulungnya meninggal. Anak sulung dari hewan. Terus anak sulung manusia, anak sulungnya raja juga meninggal. Tahu ya anak sulung ya, anak pertama. Nah, itu. Kenapa kok anak pertama yang dibunuh? Kenapa? Karena anak pertama itu sebagai lambang kekuatan dalam suatu keluarga suami istri gitu ya, jadi lambang kekuatan. Jadi orang biasanya senang punya anak pertama. Nah itu menjadi kebanggaan biasanya kadang gitu ya. Nah makanya sama Tuhan dibunuh anak sulung binatang, anak sulung manusia, anak sulungnya raja. Jadi tangisan, akhirnya tidak tahan, ya sudah, bangsa Israel sudah suruh pergi. Tuh, nah ketika bangsa Israel mau disuruh pergi, bangsa Israel minta merampasi benda-bendanya bangsa Mesir. Aku minta ini, ya wis ambilan, kamu mau bawan. Seperti itu, jadi bermurah hati bangsa Mesir. Jadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dia membawa segala macam barang-barang yang nanti akhirnya dapat digunakan untuk pembuatan tabernakel, untuk hal-hal yang lainnya juga. Nah, itu sejarahnya dari Paskah. Kalian nanti bisa baca di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat 42. Nah, selain anak domba tadi, mereka disuruh makan sayur pahit. Mereka disuruh membuat roti yang tidak beragi. Kenapa? Karena gini, ragi di dalam Alkitab dilambangkan dosa. Nah, jadi dilepaskan yang kepahitan, yang itu harus dilepaskan. Kita tetap harus menghargai korban Tuhan. Makanya juga setiap kebaktian yang diadakan perjamuan suci itu untuk memperingati, untuk kita selalu mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Seharusnya kita ini bangsa yang harus dibinasakan, tetapi karena sudah ditebus oleh darah Tuhan, kita dihisapkan, kita diangkat ya sama Tuhan menjadi anak-anak Allah. Kita juga harus menghargai, kita harus sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mau menebus hidup kita. Sekarang kalau kita sudah ditebus oleh darah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan? Kalau kalian anak-anak, caranya mungkin sekarang kalian tetap setia sekolah minggu, tetap rajin berdoa, supaya kita juga lebih mengenal apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bacalah Alkitab setiap hari, bacalah Alkitab, karena buku ini buku yang luar biasa. Nah, jadi kejadian yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi itu ada di sini. Kalau kalian ingin tahu apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup kalian, bacalah Alkitab setiap hari. Tante tetap baca juga, Tante tiap hari Tante baca.
Nah, Tante baca sekarang kitab Zakaria, sudah kitab-kitab yang terakhir. Tapi nanti kalau misalnya sudah selesai, Tante juga akan kembali lagi, Tante akan baca lagi. Nggak tahu dari mana dulu, kadang-kadang Tante gitu. Kemudian Tante lanjutkan terus setiap hari Tante baca. Supaya apa? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Gitu. Dan kita juga tetap berdoa. Oke? Ya. Jadi kalian tahu ya sejarahnya Paskah. Jadi kenapa kita merayakan Paskah? Kan kita harus sungguh-sungguh. Saat kita memegang perjamuan suci harus sungguh-sungguh. Kalian mungkin belum pernah mengalami, tapi oke, Tante kasih ini aja pengetahuan sedikit. Jadi kalian saat perjamuan suci, kadang-kadang orang tua pun memberi ke kalian cemilan dari roti perjamuan suci, harus sungguh-sungguh. Itu bukan roti sembarangan yang sudah didoakan. Itu adalah tubuh Tuhan. Itu adalah darah Tuhan. Oke, kita harus belajar menghormati. Nanti tugasnya Tante share di grup sekolah minggu ya. Oke, sekian ini Tante. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan mengenai Paskah. Ajari kami Tuhan untuk menghargai korban Tuhan. Tuhan sudah menebus hidup kami. Sebenarnya kami harus dibinasakan, tapi karena Tuhan sudah menebus kami, Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh hidup yang kekal. Biarlah Tuhan hari-hari ini kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dan jadikan kami pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang besar yang kami terima. Tuhan juga memberkati orang tua kami, guru-guru kami, semua saudara kami. Tuhan memberkati. Dan biarlah kami Tuhan tetap bersyukur, walaupun ibadah kami melalui live streaming, kami tetap bersyukur dan kami tetap bersungguh-sungguh. Kami masih boleh belajar firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan dan jadikan kami pelaku firman Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.